Pemirsa, sehat apakah identik dengan makan banyak atau badan gemuk? Nah, banyak orang tua membiarkan balitanya tumbuh sehat dengan berat badan yang terus bertambah setiap harinya. Tanpa disadari, beberapa balita mengalami kelebihan berat badan. Dan masih tetap bersama kami di Happy Parenting bersama Mas Halim. Mas Halim Syang, Principal at Rai Institute Fitness Academy. Tadi kita sudah bertanya tentang obesitas yang terjadi pada Ananda Arya Permana. Aku pengen tanya, itu kan kedua orang tuanya langsing, tidak punya masalah dengan berat badan. Adiknya pun juga nggak menjadi tidak obesitas. Tapi ada satu paradigma, saya nggak tahu apa ini termasuk paradigma yang keliru, Mas Halim, yang mengatakan bahwa saya minum air aja jadi daging gitu ya? Karena papa mama saya gemuk, kakek nenek saya juga gemuk, makanya saya gemuk karena saya keturunan gemuk. Jadi ada kepercayaan. Benar nggak sih, ada kepercayaan bahwa ini genetik loh, obesitas itu keturunan gitu? Iya, sebenarnya menurut catatan yang ada, faktor genetika untuk kegemukan itu hanya 5% dari total kasus yang ada. Hanya 5% Hanya ya? 5%, kecil sekali sebenarnya Iya. porsinya. Jadi dari 100 kasus kegemukan atau overweight atau obesitas, itu hanya 5% penderitanya yang bisa bilang, oh saya dapat ini dari orang tua saya. 95% atau 95 orang yang lain, ya sebenarnya itu akibat ulahnya sendiri. Hanya secara kebetulan kalau bentuk orang tuanya dengan bentuk anaknya sama, biasa yang diwariskan itu oleh orang tuanya adalah gaya hidup, pola makan. Karena mereka dari kecil mengkonsumsi apa yang dihidangkan atau yang disajikan oleh orang tua. Jadi kalau orang tuanya makan apa, itulah yang dimakan anaknya, gitu. Dan ini terus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang tuanya memang dasarnya karena makan, berarti pengaruh makanan itu sangat-sangat berperan penting sekali di dalam. Mbak Novi sendiri melihat masih rendah begitu kesadaran dari orang tua kita, khusus di Indonesia, untuk menerapkan pola makan yang sehat, yang benar kepada balitanya, kepada anaknya? Masih sih, walaupun sekarang sudah mulai dengan adanya mega gym, dengan adanya acara-acara seperti kita ini di Happy Parenting dengan membahas tentang healthy parenting, sudah lebih baik sebenarnya dibandingkan dengan dulu. Tapi memang orang tua lebih fokus bukan kepada kecerdasan anak terhadap kesehatan dia. Jadi makanya kenapa ada cerdas fitness yang dilakukan Mas Ade dengan Mas Halim Syang, karena orang tua masih belum sadar betapa pentingnya kesehatan itu buat orang tua keluarganya. zaman sekarang juga masih lebih mementingkan kecerdasan, hasil-hasil ujiannya, akademisnya, kognitifnya, betul. ya. Tapi kecerdasan kesehatan itu sendiri tidak dianggap. Mungkin saya pikir karena masih punya kesehatan ini, seperti sering sekali kita mendengar quote-quote dari Mas Adera dikatakan bahwa kesehatan itu tidak berharga pada saat kita masih memiliki sehat itu. Berharga pada saat kita sudah terbaring di rumah sakit, Itu akan terasa infus berharga sekali. dengan hasil lab yang keluar, penyakit merah semua rapotnya. Jadi saya pikir ini kesempatan yang baik sekali buat kita dengan hadirnya Mas Halim Syang untuk bisa berbagi kepada kita bagaimana pentingnya, karena kalau kesehatan sudah tidak kita punyai, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. The greatest wealth is health. Balik lagi ke Mas Halim tadi. Nah sekarang kita kepengen bahwa orang tua pemirsa yang sekarang sedang mendengarkan tema kita ini, healthy parenting, apa sih yang harus dilakukan orang tua? Mulai dari mana yang harus dilakukan orang tua supaya pola hidup sehat ini bisa diterapkan bukan untuk temporary sesaat, tapi menjadi waktu yang lama ya, menjadi gaya hidup, kebiasaan, menjadi gaya hidup. Jadi kebiasaan. Saya rasa mungkin pertama sebagai orang tua kita harus sadar bahwa tanggung jawab kesehatan anak-anak juga ada di tangan kita. Jadi kita juga mungkin mulai dengan satu objektif bahwa keluarga yang sehat dimulai dari orang tua yang sehat. Mulai dari orang tua yang sehat. Dan dengan kesadaran bahwa anak belajar dari orang tua, bukan dari nasihat yang diberikan, tapi dari contoh perilaku dan periucap. Yang sering Mbak Novi juga katakan menjadi contoh ya, menjadi role model orang tua dia. I hear, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Jadi pada saat dilakukan, bukan hanya ngoceh tok, tapi pada saat makanan dihidangkan ada sayur, saya nggak suka yang hijau-hijau. Dan yang mengatakan itu adalah ibunya. Jadi anak ngomong, oh ibu aja nggak suka makan yang hijau-hijau. Kenapa saya dipaksa? Kenapa saya harus dipaksa? Jadi mulai mungkin dari ibu, lalu ayah juga sendiri yang harus memang memberikan suri tauladan ya. Betul, periucap dan perilaku dari kedua orang tua.
dan memperlihatkan pada anak-anak bahwa ya orang tuanya memang aktif berolahraga, memilih makanan-makanan yang baik, memiliki mindset hidup sehat yang baik juga, sehingga anaknya yang merasa mengagumi orang tuanya itu merasa terpanggil untuk secara sukarela melakukannya juga gitu. Jadi ini perlu dibarengi juga dengan penambahan edukasi dari orang tua itu sendiri, aktif mencari informasi apa saja sih yang mengkontribusikan pada kesehatan anak-anak, makanan seperti apa. Seperti yang saya selalu sampaikan juga, back to nature aja, makanan yang sebenarnya paling murah, paling mudah didapat juga di pasaran. Nggak perlu organik ya? Nggak perlu ya, sayur-sayuran. Saya rasa karena identiknya kalau makanan sehat katanya mahal, repot, nggak enak. Enggak. Justru di pasar biasanya begitu ya. Banyaknya mindsetnya seperti itu ya. Kalau kita lihat di pasar, justru harga sayur paling murah, lebih murah bahkan dari harga buah gitu. Kita dengan 5.000 sayur yang bisa dapat berapa banyak. Kalau bicara sayur dan buah nih Mas Halim, saya sering sekali melihat Mas Halim bicara tentang bahwa buah sebenarnya lebih baik dikurangi, perbanyak sayur-sayuran. Karena buah itu fruktosa. Jelasin dong Mas, maksudnya apa? Nah, yang banyak terjadi kalau mau diet makan buah aja deh, makan buah yang banyak, nggak usah makan nasi, atau habis makan pencuci mulutnya buah. Dessert itu buah. Jadi ternyata paradigmanya salah ya? Sebenarnya atau kurang tepat? Bisa diperbaiki aja gitu, bahwa sebenarnya ya buah itu memang kandungan gula utamanya adalah fruktosa, di mana fruktosa ini oleh badan itu paling gampang disimpan sebagai lemak. Jadi dia paling disimpan di tubuh memiliki 3 terminal untuk menyimpan karbohidrat atau gula. Yang pertama adalah liver, organ hati, yang kedua adalah organ otot rangka, dan yang ketiga adalah baru lemak. Ya, tetapi khusus gula dari buah biasanya dia bypass otot. Jadi begitu organ hati menyimpan buah dan cukup selesai, dan masih ada sisa fruktosa atau gula dari buah itu yang yang belum tersimpan, dia akan langsung disimpan di potong kompas ya, jadi nggak sempet pergi ke otot, walaupun kita punya otot. Betul. Dia langsung direct masuk ke masuk ke lemak. Iya, tidak mau menyinggah di otot sehingga akhirnya ke sel lemak dan langsung disimpan di sana. Lemak itu welcome everything ya? Iya, itu terminal paling besar. Gitu. Jadi pemirsa kalau masih berpikiran bahwa buah itu bisa menjadi salah satu jalan untuk diet, untuk kurus, salah untuk besar. Salah besar. Iya. Dari 100% kasus orang konsultasi ke kami di Rai Institute menanyakan, saya dietnya buah tapi kok kenapa nggak berhasil selalu. Nggak turun-turun aja gramnya ya gitu ya. Itu dicari tahu ternyata buah manis fruktosa ini terlalu banyak karena langsung ke lemak. Sayur kenapa? Ya kalau sayur uniknya justru kebalikannya, dia memiliki kandungan-kandungan yang mungkin dimiliki buah juga, tapi dengan kalori yang rendah karena tidak ada kandungan fruktosa. Semua jenis sayur? Hampir semua. Jadi iya, kalau kita bilang dari sayur-sayuran seperti bayam, bahkan kangkung atau bahkan selada, itu per 100 gramnya itu hanya mengandung 2 gram karbohidrat. 2 sampai 3 gram. Brokoli mungkin 5 gram. Jadi untuk kita makan 200 gram sayur-sayuran aja, kalau misalnya mentah atau misalnya direbus sedikit, itu hanya mensuplai lebih kurang 10 sampai 20 gram karbohidrat. Yang jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah gula di teh manis. Dengan jumlah yang lebih sedikit itu kita dapat sayur-sayuran 200 gram dan satu mangkok. mengenyangkan pula mengenyangkan, full vitamin, full mineral, full serat. Tinggal ini bagaimana? Tapi masalahnya gini Mbak Dora, orang kita, orang Indonesia kalau belum makan nasi katanya belum makan. Oh iya, belum menendang gitu loh. Padahal udah makan kentang gitu ya. Udah makan kentang, udah makan jagung, udah makan noodles, udah makan bakmi. Kalau belum ketemu nasi. Tapi belum ketemu nasi katanya belum makan. Iya, sebenarnya ada tips sederhana aja. Ini juga untuk orang tua di rumah ya, para pemirsa. Untuk menurunkan berat badan gampang hanya dengan mengatur sedikit pola makan ini. Apa yang ada di piring, yang dulunya menjadi porsi nasi, sekarang jadi porsi sayurnya. Yang dulunya menjadi porsi sayur, sekarang jadi porsi nasinya. Ditukar ya? Iya, ditukar itu, dan lauknya seperti protein, ikan, ayam, tahu, tempe, atau apapun juga, itu disajikan tanpa goreng. Jadi bisa dengan pepes, ya, tidak bisa dengan goreng, bisa dengan tumis, bisa juga dengan misalnya light grill ya, di grill tanpa minyak ya, atau bahkan roasting, atau misalnya kalau ada roaster juga bisa. Nah, itu beberapa cara masak yang ternyata
bisa memberikan cita rasa yang enak tanpa harus menambahkan kalori yang terlalu banyak. Penasaran makanan kayaknya. tadi itu memang tadi balik lagi kepada peran orang tua, Peran peran menyiapkan ibu di ya, rumah, Mbak ya. Novi, Iya. untuk Iya. menyiapkan di rumah. Betul, penasaran kayaknya kenapa tidak digoreng? Apa yang terjadi di makanan digoreng dengan tidak digoreng? Apa hubungannya dengan Apa kalori? hubungannya? Kita akan Iya. kembali saat lagi. Pemirsa, ini obesitas pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di masyarakat kita saat ini. Tetaplah di Happy Parenting, the hardest job you will ever love.